Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Apriliani dengan NIM J1B024-1007. Kali ini saya akan memperlihatkan mengenai klasifikasi mesin industri pertanian, yaitu rangkuman komparatif, spesifikasi mesin mekanis, dan mekanisme kerja alat pengolahan hasil pertanian. Jadi yang kategori yang pertama itu ada sistem termal dan pengeringan, di mana pengkondisian kadar air produk guna memperpanjang daya simpan, menjaga higienitas, dan standarisasi kualitas komoditas. Kemudian untuk pengeringan komoditas spesifik, yang pertama itu ada pengering daun kelapa, yang berfungsi untuk mengeringkan daun kelapa. Pengering daun kelapa yang berfungsi untuk mengeringkan daun kelapa secara konstan untuk pembuatan tikar tanpa tergantung cuaca atau skala UMKM, yang berkapasitas sekitar 50-150 kg per batch. Kemudian untuk kontrol suhu stabilnya pada kisaran 40 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Lanjut untuk pengering sale pisang yang berfungsi untuk mengurangi kadar air pisang secara merata dan higienis dan menggantikan penjamuran tradisional yang berkapasitas 15-25 kg per proses, dengan menggunakan pemanas heater listrik atau gas pada suhu 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Kemudian ada pengeringan gabah dan gula semut, yaitu yang pertama ada rice dryer atau mesin pengering gabah yang berfungsi untuk menurunkan kadar air gabah dari 22 hingga 30% menjadi 13 hingga 14% guna mencegah pembusukan, yang berkapasitas 1-2 ton dengan penggerak motor diesel 8-12 HP dan pemanas tungku sekam atau biomasa. Selanjutnya ada pengering gula semut, yaitu untuk mempertahankan kestabilan suhu pada kisaran 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius agar produk tidak mengalami karamelisasi berlebih. Selanjutnya ada kategori kedua, yaitu pengupas dan pemisah mekanis, yaitu untuk otomatisasi pemisahan sabut, cangkang, kulit luar, dan biji-biji halus dengan meminimalkan tingkat kerusakan daging buah. Yang dimana mekanisme pengupasan hasil bumi ini ada pengupas sabut kelapa, pengupas kuaci, dan pengupas singkong. Kemudian ada mekanisme perontokan padi dan jagung yang berkapasitas mencapai 300 hingga 500 kg per jam, dan perontok padi mekanis yang bisa memisahkan padi dan jerami menggunakan putaran drum pemukul baja S37 yang dilengkapi dengan blower terintegrasi, yang dimana perontok padi mekanis ini dilengkapi oleh blower yang terintegrasi untuk meniup debu dan jerami ringan. Selanjutnya ada kategori ketiga, yaitu pengecil ukuran dan penepung yang bertransformasi fisik bahan baku menjadi cacahkan, irisan tipis atau bubuk halus guna mengoptimalkan proses industri lanjutan. Dimana komparasi spesifikasi unit penggiling ini ada desk mill atau penepung yang berprinsip gesekan antar piringan statis dan dinamis yang berkapasitas produksi 50-80 kg per jam. Selanjutnya ada hammer mill atau papan yang berprinsip pukulan hammer berputar kecepatan tinggi, berkapasitas 400 kg hingga 500 kg per jam. Kemudian ada rubber roll husker yang berprinsip gaya gesek 2 roll karet kecepatan berbeda, berkapasitas produksi 1000 hingga 1500 kg per jam. Kemudian ada unit pencacah dan pengiris presisi, di mana ada mesin pencacah atau chopper yang berfungsi untuk mencacah rumput, jerami, jagung untuk pakan silase peternakan yang berskala 300 hingga 1200 kg per jam. Kemudian selanjutnya ada pemotong latar koko dan keripik yang berfungsi untuk mengiris presisi dengan dimensi seragam secara sistematis yang memiliki tebal irisan 1 hingga 3 mm. Kemudian untuk ukuran latar kokonya biasanya itu sekitar 10x10x10 mm. Selanjutnya ada kategori keempat, yang dimana ada sistem ekstraksi dan kristalisasi, yaitu ekstraksi cairan bernilai tinggi atau minyak sawit, nira, dan santan, dan pemisahan fasa untuk pemurnian hasil akhir. Dimana itu ada mekanisme screw press dan ekstraksi, ada double screw press kelapa sawit berkapasitas industri besar 15 ton TBS per jam, kemudian ada tenaga motor 55 kW direduksi oleh gearbox menjadi 11 hingga 15 rpm untuk menghasilkan torsi mekanis ekstrim pemeras minyak. Kemudian ada screw press pemeras santan yang berkapasitas 500 hingga 200 kg per jam menggunakan screw stainless steel foot grade yang ditekan secara stabil melalui transmisi motor listrik 1 hingga 2 HP.
Dan yang terakhir ada kristalisasi gula pasir, yaitu pemanasan nira tebu di pipa kalandria pada suhu 100 hingga 120 derajat Celcius, yang dilanjutkan dengan putaran sentrifugal 1000 hingga 1500 rpm untuk memisahkan kristal gula murni dari molasses cair. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.